Shalom saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Yes, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah yang luar biasa. Saatnya kita bersuka dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan berikan kita sekali kesempatan untuk kita bangun, menghirup udara, bernafas dan melihat keluarga kita. Berikan tepuk tangan meriah kita buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita tahu bahwa di depan sana banyak berita yang buruk, yang gak bagus. Tapi percayalah, ketika banyak penyakit luar sana, panggilan buat umat-umat Tuhan semakin kencang. Saatnya kita di rumah, gencarkan doa kita. Amin. Bangkitkan semangat kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan akan melihat setiap hati kita untuk kita boleh mengubah dunia, mengguncang dunia. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Kita puji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa kita. Yesus Kristus namanya. Amin. Mari semua umat Tuhan yang berkemenangan, kita bawakan suara, kita puji Tuhan, kita dahsyat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja dahsyat, dialah Raja. Yes. Mari bangkit dan berdiri, mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia, supaya dipulihkan dan dibangkitkan. Amin. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, mari sama-sama kita berdiri bagi bangsa Indonesia ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Semangat sama-sama katakan, bukan bagi nyatakan kemuliaan. Lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi suaranya. Saudara-saudara yang luar biasa, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku luar biasa Tuhan kita. Yesus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah. Semua sama-sama katakan, Raja. Amin. Yes, luar biasa. Saudara-saudari, mari terus bangkitkan semangatmu, bangkitkan jiwamu. Kita punya Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Nggak sampai di sini saja, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan more, more, more buat Tuhan kita. Yes. More. More. Tuhan kita mau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan.
lagu ini berkata more, berarti bukannya kita duduk, tapi kita tetap berdiri dan sama-sama kita satu rumah memuji nama Tuhan. Amin. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu Tuhan. Sebab dengan jiwa kami, dengan raga kami Tuhan, pagi hari kami mau menyenangkan Kau Tuhan. Haleluya. Yeay. Sama-sama saudara-saudari kita katakan. More, more, more. Yes, I want more, more, more. More. We praise you, Lord. More, 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 more. I want more, 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 more. We praise you. I wanna dance today. I wanna dance Amen. I wanna dance today. I wanna dance Mari keluarkan today. jempolnya, katakan dance today. I wanna dance today. Because of Jesus. More, more, more. More, more, more. Semua angkat tangannya sama-sama katakan. Yes. More. We praise you. We praise. Sekali lagi. More, 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 more. More, more, more. I want more, more, more. Kangen ya? More, yeah. We pray. Kita mau berteriak dan surga nama Tuhan. I wanna shout today. Shout. I wanna shout today. Shout. I wanna shout today. Shout. Because of Jesus. Sekali lagi. I wanna shout. I wanna shout today. Shout. I wanna shout today. Shout. I wanna shout today. Shout. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. We praise. I wanna jump today. Jump. I wanna jump today. Jump. I wanna jump today. Jump. Because of Jesus. Ayo semuanya kita melompat sama-sama. I wanna jump today. Lompat. Jump. I wanna jump today. Jump. I wanna jump today. Jump. Because of Jesus. Because of Jesus. Because of Jesus. Semua katakan more. Amin Tuhan, luar biasa Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan kekuatan untuk kami sama-sama melompat memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan inilah kami mengucapkan syukur kami bagi kebaikan-Mu Tuhan. Kau tak lihat rupa dan tak lihat harta kami Tuhan, tapi hati kami Tuhan. Dan kemauan kami untuk kami mau terus memuji-Mu Tuhan dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami tahu begitu banyak mara bahaya dan penyakit di luar sana. Kami tahu begitu banyak kelesuhan ekonomi yang menghimpit kami Tuhan. Tapi apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya akan janji-Mu. Dan apapun terjadi, iman kami tak sekalipun goyah. Sebab kami tahu sekali Kau berfirman, maka semuanya jadi. Haleluya. Apapun yang terjadi. Yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selalu
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tetap kami percaya tak Tuhan. pernah Tak sekalipun kami ragukan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan Amin. janji-Mu. Mari sama-sama angkat suara kita katakan dengan iman kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku, segala penyakit kita hari ini diangkat Tuhan. Katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Katakan Yesus. Yesus, ku percaya pada. Mari angkat suara dan sembah Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan, mari sanjungkan Tuhan, mari angkat suaramu, mari katakan yang terbaik, mari angkat pujian-pujian dan mazmur bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Oh Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Engkau yang kami puja, Yesus Tuhan. Mari sembah, mari angkat suaramu, kita tinggikan lebih dahsyat, lebih lagi, lebih lagi. Hosana, hosana, hosana. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, menara perlindungan kami. Engkau Alfa dan Omega, Engkau hujan awal dan hujan akhir. Berisaiku Tuhan, Kaulah batu karang kami, menara perlindungan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan kami ucapkan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami renungkan kebaikan-Mu, dan kami ingat pertolongan-Mu. Tiada dapat kami hitung betapa banyak kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kegelisahan, segala kekhawatiran kami angkat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Segala hal yang menjadi beban pikiran kami,
Masalah ekonomi dan masalah sakit penyakit kami angkat Tuhan. Sebab kami punya Allah yang hebat, yang dengan namanya yang berkuasa mampu mengubah segala sesuatu. Nama Yesus mampu memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, praise the name of Jesus, the Lord our God, the Lord our God. Is the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forever, forevermore. Oh endless days, amen. We will sing Your praise. Kami angkat suara kami lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama katakan. Oh praise, Oh, praise the name of the Lord our God. oh praise, yes, His amen. name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, Oh Lord, oh Lord our God. kami bersatu katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Amen. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. For endless days, For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Amen. haleluya, haleluya, amin. Nama yang berkuasa dan segala-galanya, Yesus Kristus namanya Engkau yang luar biasa Tuhan. Kami buka hati kami dan kami mau terima taburan firman-Mu Tuhan. Tenangkan hati dan jiwa kami dan konsentrasi kami akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita tetap semangat dan kita berjumpa kembali dengan wajah yang senyum, hati yang bersorak-sorai. Walaupun kita beribadah lewat live streaming ini, tapi tidak ada sesuatu pun yang mengulangi ibadah kita. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini yang indah. Kami tetap diberi kesempatan bisa berjumpa kembali bersama Engkau di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Kau sendiri dan bersabda, dan semua bisa mendengar dan bisa mengerti apa maksud tujuan pada firman pada pagi ini. Biar kami bisa berubah dan mengikuti keteladanan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, pada topik, pada firman Tuhan pada pagi ini, bagaimana kita memiliki iman yang kuat, yang teguh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus, setiap manusia pasti memiliki iman. Sadar atau tidak sadar, mereka memiliki. Ini merupakan suatu kenyataan. Saya mengambil satu contoh yang sederhana, yaitu duduk. Setiap hari kita pasti duduk. Entah itu di sofa rumah, di kursi kantor, di bangku sekolahan, di kursi ruangan tunggu dokter, di kursi restoran, kursi di toko, bahkan bangku di gereja dan sebagainya. Bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa sofa, kursi, atau bangku yang akan kita duduki tersebut tidak akan mengalami roboh atau patah saat kita mendudukinya? Mungkin kalau kursi itu kita beli sendiri, kita dapat melakukan cek terlebih dulu terhadap kursi itu. Tetapi bagaimana bila kursi itu yang akan kita duduki tersebut sudah tersedia dan kita tidak tahu siapa yang membelinya? Kita tidak tahu apakah yang membeli kursi itu telah melakukan cek terhadap kursi itu secara teliti, seperti yang akan kita lakukan sendiri. Atau bahkan yang membeli kursi tersebut, kalau dia tidak mau repot-repot mengecek kekuatan kursi itu. Bahkan ada yang menghemat, dia membeli kursi yang murah, pasti mutunya tidak bagus. Dan lebih jauh lagi, apakah kita percaya kalau orang telah membuat kursi itu, benar-benar telah membuat kursi tersebut sesuai dengan prosedur, dengan penuh tanggung jawab? Kalau pemikiran dasar seperti itu selalu ada di dalam benak kita, apakah kita akan menolak untuk duduk semua kursi kecuali kursi yang ada di rumah kita yang kita percaya mutunya, yang sebenarnya juga belum tentu mutunya baik, karena kita tidak tahu siapa yang membuat kursi itu. Tetapi tidak demikian, bukan? Mau tidak mau, kita terpaksa mempercaya orang-orang yang membuat kursi-kursi tersebut dan juga orang-orang yang telah membelinya. Saat itu pun kita sudah menganggap diri kita percaya kepada mereka membeli maupun membuat, menaruh seluruh kekuatan tubuh kita dalam tangan mereka. Dan hal yang sangat biasa, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap orang pasti memiliki iman untuk dapat terus hidup di dalam dunia ini. Sebab kalau tidak, kita akan membuat diri kita sendiri menjadi gelisah, bingung, bimbang, dengan kekhawatiran yang tidak ada habis-habisnya. Tapi masalahnya sekarang ada iman kepada siapa, dan iman yang seperti apa yang kita miliki. Dan melalui gambaran di atas, terpaksa percaya kepada orang-orang yang tidak kita kenal,
dan tidak pernah kita temui, bahkan mungkin tidak akan kita temui seumur hidup kita. Lalu, bahkan mungkin kita bisa percaya kepada mereka kalau kita tidak tahu siapa mereka. Apakah sejujurnya kita bisa menaruh kepercayaan penuh kepada seseorang yang tidak kita kenal? Bahkan menaruh sebagian dari hidup kita ke dalam tangan mereka. Saya rasa tidak. Allah adalah pencipta kita. Di dalam rencana kekekalannya, Allah telah memberi kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah menciptakan kita, pasti mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Tetapi kenapa lebih mudah bagi kita untuk terpaksa percaya dan menaruh sebagian dari hidup kita ke dalam tangan orang-orang yang tidak kita kenal, sedangkan sangat sulit untuk terpaksa percaya kepada Allah yang telah menciptakan kita, merencanakan keselamatan bagi umat pilihannya sejak sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahkan sebelum dia menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya, ketika kita lebih mudah percaya, kenapa kita lebih mudah percaya kepada orang-orang kita tidak kenal? Padahal yang menciptakan kita itulah Allah yang sesungguhnya. Jadi Rasul Yakobus menentang kita untuk memahami hubungan antara iman dan ketaatan. Kita lihat di Yakobus 2 ayat 17 yang berbunyi demikian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, kita tidak dapat memiliki iman yang teguh tanpa menunjukkan ketaatan. Mengembangkan iman yang teguh perlu waktu dalam proses. Jadi keyakinan diteguhkan melalui bertambahnya perkenalan akan Allah, yang kepercayaan semakin dalam kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, mengalami pelindungan, pemeliharaan, dan kuasanya pada saat ujian juga memperteguh iman kita. Seperti Daniel, ada satu contoh yang baik tentang hal ini. Setiap kali kesetiaannya diuji, Daniel memilih untuk bersandar pada Allah. Kadang situasi begitu mendesak, seperti apakah ia akan makan makanan raja dan minum anggur biasa diminum raja yang dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Mari kita lihat Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Namun dalam setiap keadaan, Daniel mengikuti pimpinan Tuhan dan mentaati segala perintah Tuhan.
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sehingga Allah memberikan kepada Daniel dengan karunia pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita juga bisa lihat Ibrani pasal 11 juga menuliskan contoh-contoh ketaatan lainnya sebagai hal yang penting untuk memiliki iman yang teguh. Seperti Nuh, ketika diperingatkan tentang hal-hal yang tidak kelihatan, Nuh tetap mentaati Tuhan dan tetap membuat bahtera. Ketaatan Nuh sehingga menyelamatkan keluarganya. Seperti Abraham, ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tapi dengan ketaatan Abraham, sehingga Abraham menerima janji Allah. Abraham juga disebut bapak semua orang percaya atau bapak orang beriman. Abraham tidak terpengaruh lingkungannya. Ia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya, dan ia selalu memuliakan Allah. Allah menjanjikan Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, 2 kali perjanjian lama menyatakan Abraham sebagai sahabat Allah. Suatu gelar yang tidak diberikan pada orang lain. Bapak, Ibu, kita lihat lagi. Orang yang beriman mentaati firman Allah dan hukumnya akan berhasil dan beruntung, karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar, mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka. Mengapa banyak orang begitu cepat meninggalkan Tuhan, padahal mereka pernah mengenal Tuhan dan firman-Nya? Mereka meninggalkan Tuhan karena tidak memiliki iman yang teguh. Itulah dibahas oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Pertama, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi hubungan pribadi ini hanya bisa dijalin oleh seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Rasul Paulus berulang kali menegaskan bahwa seluruh hidupnya berubah sejak ia menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Perubahan hidup ini tidak bisa terwujud hanya dengan mendengar tentang Tuhan Yesus atau mengetahui secara konektif, secara pengetahuan, melainkan harus melalui hubungan pribadi yang erat dengan Allah. Kedua, bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Kita harus membangun
doktrin yang benar melalui membaca, merenungkan firman-Nya secara teratur. Yang ketiga, kita harus membangun kehidupan Kristen seimbang melalui persekutuan dengan sesama orang beriman. Ketika ajaran lain atau ajaran palsu mencoba menarik kita untuk beralih dari keyakinan yang benar akan Tuhan, persekutuan dengan sesama orang Kristen akan sangat menolong untuk mengingatkan kita sebagai tempat kita belajar. Saat ini banyak sekali ajaran sesat yang sedang berkembang, baik yang menyerang kekristenan secara langsung maupun membawa ajaran yang baru. Sudahkah Anda menjaga iman dengan membangun kehidupan Kristen dilandasi oleh doktrin yang benar? Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan secara teratur? Apakah Anda sudah memiliki hubungan persekutuan yang saling membangun dengan sesama orang yang percaya? Saya pakai satu ilustrasi lagi sebagai mengakhiri seri firman ini. Ada sebuah pot kecil dengan sebatang pohon yang masih kecil, sekitar 25 cm tingginya, dan beberapa helai daun menghiasi batang yang ramping tersebut. Pohon kecil itu namanya belimbing Bangkok. Wanti-wanti untuk menanam dan melawatnya. Pohon itu disiram air setiap hari. Dalam beberapa bulan pohon itu sudah bertambah tinggi. Lalu pindahkan dari pot ke lahan terbuka, agar dia dapat bertumbuh dengan leluasa. Akarnya mendapat asupan nutrisi yang cukup. Setahun kemudian, dia sudah mulai berbunga, kemudian menghasilkan buah belimbing yang besar. Memang rasanya manis. Setelah bertahun-tahun kemudian, pohon belimbing semakin besar. Diameter batangnya mencapai sekitar 20 cm. Cabang, ranting, maupun buahnya menjadi semakin banyak, sehingga menutupi sebagian dari halaman rumah. Tidak hanya burung-burung yang bertembangan di antara limbunnya dahan pohon. Lebah juga ikut bersarang di salah satu dahan pohon tersebut. Sebuah benih tidak dapat serta-merta bertumbuh menjadi pohon secara otomatis oleh dirinya sendiri jika tidak ada unsur-unsur lain yang membantu. Demikian juga dengan orang Kristen. Tidak akan dapat bertumbuh imannya jika ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Orang Kristen diibaratkan sebagai pohon kecil yang setiap hari harus selalu disiram air. Ia harus mendapat pupuk yang cukup. Ia juga harus mempunyai akar yang kuat agar mendapat makanan cukup bagi batang dan daunnya. Ia juga harus mendapat sinar matahari agar terjadi proses fotosintesis pada daun-daunnya, serta dapat membuatnya tumbuh tegak dengan baik. Serta ia harus dijaga dari segala macam serangga dan binatang yang akan mengganggu pertumbuhannya. Semuanya harus dilalui dan dialami agar sebuah pohon kecil dapat bertumbuh menjadi besar, sehat, dan kuat.
Pertumbuhan iman orang Kristen juga tidak dapat terjadi secara otomatis dari bayi. Kemudian tiba-tiba menjadi seorang yang mempunyai iman yang kuat jika tidak melalui tahapan proses. Jadi berproses menjadi orang percaya melalui pembaptisan, melalui pengajaran, melalui persekutuan, melalui berdoa, melalui melayani dan bersaksi. Pertumbuhan iman diperlukan agar kita mampu bertahan terhadap gelombang badai dalam kehidupan kita. Sebagaimana sebuah pohon juga terus bertumbuh sekalipun dia menderita karena sengatan matahari, deraan air hujan. Sinar matahari yang terik akan membuat akar lebih banyak, mempompa cairan, gedahan, lanting, dan daun. Sementara deraan air hujan membuat akar pohon bekerja keras untuk bertahan agar batang pohon berada di atasnya tetap kokoh dan tidak tumbang. Demikianlah juga iman seorang harus selalu bertumbuh. Tidak boleh mandek. Karena orang hidup pasti akan mengalami berbagai tantangan, lintangan, dan deraan percobaan. Ia tidak boleh menyerah atau berdamai dengan semua itu. Karena hal itu berarti ia tidak akan mendapat melewatinya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mengizinkan seseorang mengalami penderitaan hidup ataupun pencobaan. Berserulah, memohon pertolongan Tuhan. Maka Dia akan menguatkan iman kita sehingga dapat bertahan ketika kita mengalami melalui badai kehidupan tersebut. Supaya kita tetap kuat, harus bertekun mempelajari firman Tuhan secara teratur untuk memperkuat pemahaman yang benar tentang Kristus. Bersekutu dengan Tuhan merupakan sumber nutrisi rohani dan sesama saudara seumat agar imannya dapat terus dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi harus selalu dilakukan di sepanjang hidup kita sebagai orang percaya. Selain itu, ia juga harus bersedia melayani Tuhan. Jemaatnya baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Karena Tuhan Yesus sendiri selalu melayani orang lain dalam hidupnya. Kita juga harus menjadi saksi Tuhan Yesus, baik melalui perilaku kita, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami mendapat kekuatan, mendapat penghiburan. So kami tahu kami sebagai anak-anak-Mu selalu harus memiliki iman yang teguh, bisa menghadapi berbagai masalah persoalan, tantangan, lintangan. Karena iman inilah membuat kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu, bisa melewati segala pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah
semuanya sudah siapkan anggur dan roti, kita langsung menghampiri perjamuan kudus pada pagi ini. Saya berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan bisa menghampiri perjamuan kudus. Ini suatu kesempatan betul indah bagi kami. Kami selalu mengingat ketika kami menghampiri perjamuan kudus. Kami mengingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu. Engkau rela berkorban untuk segala-galanya demi kami untuk bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan. Kita nanti kita pegang dulu roti di tangan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa kita mengerti tentang perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus, kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Apabila kita mengerti betul apa artinya perjamuan kudus, dari lambang-lambangnya dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tapi dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Adalah Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai grafi untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti yang hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging minum darah, yang percaya padanya, yang menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihi, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan dan sidang jemaat yang dikasihi. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur kepadamu atas kebaikanmu, atas kemurah hatimu. Engkau selalu baik, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dimanapun kami berada. Engkaulah Bapa yang paling baik, selalu memberi damai sejahtera, keadilan akan melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak ada lagi kekerasan, kerentuhan, kutukan, sakit penyakit, penceraian, kemusikan di dalam rumah kami. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan yang akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga kami keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.